Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menelusuri sejarah Jakarta bisa dimulai dari Pelabuhan Sunda Kelapa. Pelabuhan ini menjadi sentral perdagangan Nusantara yang dikuasai oleh Kerajaan Sunda Pajajaran, sebuah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang memiliki dua kawasan pelabuhan, yaitu Sunda Kelapa dan juga Banten. Pelabuhan Sunda Kelapa adalah salah satu pelabuhan terbesar di Jawa Barat dan keberadaannya menjadi sangat penting bagi pusat perdagangan internasional Nusantara. Bangsa Katolik Portugis memulai imperialismenya dengan menguasai Malaka pada tahun 1511. Kepentingan politik Portugis dalam menguasai Nusantara tidak hanya sebatas pada menguasai perdagangan dan menjarah kepada kekayaan alam Nusantara, namun juga pada misi agamanya untuk menyebarkan ajaran Katolik. Tidak berhenti di situ, bangsa Portugis meluaskan ekspansinya dengan menaklukkan wilayah Aceh di Sumatera dan Sunda Kelapa di Jawa. Tahun 1522, bangsa Portugis berhasil menguasai pelabuhan Sunda Kelapa dengan membuat perjanjian kerjasama dengan Kerajaan Pajajaran. Isi perjanjiannya yaitu Pajajaran akan menjual lada kepada Portugis dan Portugis diperkenankan membangun benteng di Sunda Kelapa. Namun, sebelum pelaksanaan pembangunan benteng tersebut, bangsa Portugis banyak mengalami penyerangan oleh pasukan Islam. Sultan Mahmud Syah menyerang benteng Portugis di Malaka. Kekuasaan Portugis di Maluku diserang oleh Kesultanan Tidore dan Ternate. Begitu juga dengan Panglima Fathahillah yang menaklukkan kekuasaan Portugis di tanah Jawa. Penyerangan terhadap kekuasaan Portugis di Sunda Kelapa dipimpin oleh Fathahillah yang tak lain adalah menantu dari Sunan Gunung Jati. Fathahillah diangkat sebagai panglima perang oleh Raja Kerajaan Islam Demak untuk menaklukkan penjajahan bangsa Portugis di tanah Sunda. Pasukan perang Fathahillah mendapatkan bantuan armada dari Kerajaan Islam Demak dan juga Kerajaan Islam Cirebon, sehingga pasukan Islam memiliki pertahanan yang cukup kuat. Awal penyerangan pasukan Fathahillah diarahkan kepada penaklukan Kerajaan Pajajaran di Banten. Lalu, setelah itu melanjutkan penyerangan terhadap pasukan Portugis di Pelabuhan Sunda Kelapa. Pasukan Portugis di bawah pimpinan Francisco de Sá masih berusaha menagih janji atas perjanjian Kerajaan Pajajaran dengan pasukan Portugis untuk mendirikan benteng di Pelabuhan Sunda Kelapa. Namun, karena Sunda Kelapa sudah berada dalam kawasan kekuasaan pasukan Fathahillah, tentu Fathahillah menolak tuntutan tersebut. Maka, dengan kekecewaannya, Portugis mengancam akan menghancurkan Sunda Kelapa beserta pasukan Islam. Tetapi, Fathahillah tak gentar menghadapi perlawanan tersebut. Tak lama kemudian, pecahlah pertempuran yang dahsyat. Pasukan darat Katolik Portugis menggunakan senjata pedang, bedil, dan meriam, serta berlindung dengan topi baja. Sedangkan pasukan Islam jalur darat menggunakan senjata tombak, kujang, pedang, keris, dan meriam-meriam. Armada kapal perang Francisco de Sá maupun Fathahillah menggunakan meriam dan senjata api lainnya. Pasukan Fathahillah tetap bergerak, mengepung pasukan meriam Portugis, dan komando Fathahillah untuk menyerbu terdengar lantang oleh pasukan Islam. Dengan bergerak cepat, disertai semangat jihad yang selalu berkobar, membuat pasukan Portugis berada dalam serangan yang dahsyat. Pertarungan sengit untuk membunuh lawan semakin berkecamuk. Banyak korban dari pihak Portugis berjatuhan. Portugis tidak mampu menahan serangan bertubi-tubi dari pasukan Kerajaan Islam Demak. Sisa pasukan Portugis pun yang terdesak. Mereka mundur dari darat dan melarikan diri menuju ke armada kapal. Masih dalam keadaan pelarian, pasukan Portugis dikejar oleh pasukan Islam.
salah satu armada kapal Portugis yang terkena sasaran oleh meriam armada kapal Fatahillah. Dan kapal Portugis itu pun terbakar, kemudian tenggelam di telan lautan. Kemenangan yang didapatkan oleh pasukan Islam atas jatuhnya kekuasaan Portugis di Sunda Kelapa terjadi pada tahun 1527 Masehi. Kemenangan ini semata-mata bukan hanya karena hasil dari perjuangan Fatahillah dan pasukannya, melainkan juga karena adanya pertolongan Allah untuk meneguhkan ajarannya di tanah Jakarta. Sultan Trenggono, Raja Kerajaan Islam Demak, mengangkat Fatahillah menjadi gubernur Sunda Kelapa, dan Sunda Kelapa menjadi wilayah mandat Kerajaan Islam Demak. Nama Sunda Kelapa setelah itu diganti oleh Fatahillah dengan nama Jayakarta, yang artinya kemenangan yang nyata. Nama ini diambil dari surat Al-Fat ayat 1. Allah berfirman, "Inna fatahna laka fatham mubina," yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Sejarah Fatahillah menaklukkan pasukan Portugis di Sunda Kelapa atau Jayakarta adalah salah satu bukti bahwa Jakarta pernah menjadi wilayah kekuasaan Islam. Islam berdiri teguh untuk menaklukkan kemungkaran para penjajah Portugis yang berkuasa. Selain itu, usaha pasukan Islam di bawah kepemimpinan Fatahillah dengan semangat jihadnya untuk memerangi tindakan tidak berperi kemanusiaan dari kaum penjajah terhadap masyarakat Nusantara. Mengambil hikmah sejarah Jakarta, perjuangan untuk menegakkan syariat Islam di Jakarta merupakan tugas bagi para pemimpin-pemimpin setelah Fatahillah. Jakarta sebagai jantung Nusantara seharusnya menjadi kelanjutan bagi perjuangan ulama-ulama terdahulu dalam menegakkan Islam di ibu kota dan seluruh Nusantara. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.